Nyaho guys, hari ini gue mau nge-review mouse baru dari Digital Alliance, yaitu Sena. Sebelum video ini, gue mau berterima kasih kepada Digital Alliance yang sudah mengirim mouse ini ke gue. Tetapi seperti biasa, semua opini di video ini adalah opini gue sendiri, dan mereka nggak ada kendali apapun untuk info dan opini yang gue bagi di video ini. Memulai dari unboxingnya, ada mouse-nya wrap dengan foam, terus ada buku garansi dan manualnya. Terus memulai dari kabelnya, kabel mouse ini non-braided dan mempunyai panjang 140 cm, agak lebih pendek dari yang biasanya kita lihat, biasanya kan 180 ke 170 cm. Bahan kabelnya sih masih lumayan stiff dan kerasa berat, jadi untuk ngeflick itu kerasa kayak ketarik, nggak smooth. Zaman sekarang banyak mouse yang datang dengan kabel yang paracorded, jadi kalau paracorded itu jauh lebih enteng dan nggak kerasa kalau pakai kabel, apalagi kalau di pairing sama bungee. Terus kita ke shell mouse-nya yang bentuknya mirip ke Razer Viper, tetapi side grooves-nya nggak se-ekstrim atau sedalam dibanding Razer Viper. Comfort grooves-nya di clicks-nya juga masih sama dan cocok untuk fingertip grip. Lokasi hump dan overall ukuran mouse-nya juga sama, cuman desain dan looks-nya yang beda. Terus side grooves-nya juga menggunakan finish glossy, yang gua suka banget karena jauh lebih grippy dibanding plastik matte-nya. Ukuran mouse-nya 122 x 63 mili dengan poin tertinggi 38 mili. Terus button height ujung depannya 15 mm. Build quality mouse-nya masih ada sedikit creaking pas ditekan bodinya dari pinggir. Tapi yang bikin gua kecewa itu, pas shell belakangnya dipencet ke depan atau ke bawah, itu bakal activate clicks-nya. Untuk gua yang ukuran tangannya 17 cm, ini mouse cocok untuk gua palm dan claw grip. Tapi kalau fingertip agak ngepas ya. Dan gak ada banyak ruangan untuk gua readjust mouse-nya dengan finger gua. Untuk palm grip, gue rekomen kepada yang ukuran tangannya 15 ke 18 cm, terus claw grip 16 ke 18 cm, dan fingertip 17 ke 19 cm ke atas. Comfort grooves-nya untuk fingertip juga bakal cocok, karena di daerah clicks depan sini itu grooves-nya lumayan dalam seperti di Razer Viper. Untuk weight balance, mouse-nya lumayan back heavy, berat total mouse-nya dengan kabelnya 107 gram, dan 81 tanpa kabelnya. Finish mouse-nya kebanyakan matte black, dengan beberapa daerah glossy di side grips atau grooves-nya. Clicks-nya juga lumayan berat. Di ujung depannya 25 gram, tengahnya 40 gram, dan ujung belakangnya 200 gram. Middle click-nya 180 gram, dan side buttons-nya 55 gram. Pre dan post travel main clicks-nya masih lumayan panjang, tapi udah nggak ada side-to-side wobble. Scroll wheel-nya kurang tactile di opini gua, dan terasa terlalu smooth bump-nya. Di belakang scroll wheel-nya juga udah ada DPI button, yang bisa dipakai untuk cycle dari 4 preset DPIs-nya. Ada 1200, 1800, 2400, dan 3600. Sensornya dia nggak ditulis pakai apa, tapi speknya seperti berikut. Polling rate-nya 125 Hz, 4000 FPS capture frame rate-nya, 30 IPS tracking speed-nya, dan 8G acceleration-nya. Speknya sih agak mengkhawatirkan, apalagi dengan acceleration-nya yang hanya 8G. Ini bakal membuat mouse-nya spin out kalau kita nyoba untuk flick kekerasan. Jadi kalau kalian main pakai sense pelan, mouse ini gua bisa bilang agak susah digunakan karena bakal sering spin out. Tapi untuk high sense player mungkin masih bisa dipakai, tapi gua masih kurang rekomen. Karena 8G acceleration ini tuh rendah banget by today's standards. Dan kalian flick kekerasan itu mouse-nya bakal spin out dan stay di posisi terakhirnya. Terus untuk LED-nya, kalian bisa lihat dari video ini doang udah kelihatan banget kalau dia jauh di atas comfort range gua. Dari video ini udah kelihatan dia kurang lebih 1 cm atau bisa aja lebih dari 1 cm. Jadi gua tidak akan mencoba untuk mengukurnya karena akan perlu banyak banget lembar kertas untuk mengukur itu ya. Di bawah mouse-nya ada skates-nya, yang typical bawaan gaming mouse murah sih, tipis dan gak se-smooth preferensi gua. Sekarang untuk membongkar mouse-nya, pertama gua bakal melepas skates-nya dulu. Terus di bawahnya ada 4 baut yang perlu dilepas. Top dan bottom shell-nya nggak tersambung dengan klip dan bisa langsung dilepas. Top shell-nya terpisah ke 2 pieces. Ada skeleton-nya, terus clicks dan belakang shell-nya yang tersambung bareng. Di bottom shell-nya ada pemberat. Sampai hari ini gua masih bingung, mengapa mouse low budget gini selalu dikasih pemberat ya? Di bottom shell-nya ada PCB yang tersambung dengan clips dan 1 baut. Di PCB tersebut, ada micro switch clicks-nya yang menggunakan switch white dot yang brandnya gue masih belum pernah lihat. Terus untuk middle click, DPI button, dan side button, dia menggunakan yang red dot. Lumayan kaget gue,
Ngelihat mouse di budget segini yang menggunakan micro switch untuk side buttonsnya. Encoder scroll wheel-nya juga nggak ada brandnya, tapi dia yang tengahnya warna hitam. Di PCB-nya juga udah ada 4 LED, 3 untuk RGB-nya, dan 1 untuk DPI button-nya. Setahu gua sih mouse ini nggak ada software-nya, dan pas gua cari juga nggak ketemu. Jadi untuk adjust DPI cuman bisa pakai yang presetnya, terus RGB setahu gua juga nggak adjustable. Di buku manualnya sih nggak dikasih tahu caranya ya. Sekarang untuk memodif mouse ini. Pertama gua bakal nurunin beratnya dengan ngeluarin pemberatnya. Terus part yang memegang pemberat tersebut juga gua bakal potong. Di bottom shell-nya juga ada beberapa part kecil yang gua lepas. Di skeletonnya gua potong part support yang dekat clicksnya dan belakang mouse-nya. Setelah semua weight reduction itu, beratnya menjadi 86 gram dengan kabelnya, terus 62 gram tanpa kabelnya. Lumayan ya dia turunnya hampir 20 gram. Sebelum akhir video ini, gue mau ngasih final opinion gue untuk mouse ini. Pertama, gue mau bilang dulu kalau gue nggak dikasih tahu harga mouse ini. Oke, as of now gue udah dikasih tahu harga rilisnya. Dia bakal rilis di harga 75.000, tapi itu hanya promo untuk pas baru rilis gitu. Nanti harganya bakal jadi 100.000 kalau promonya udah nggak ada. Opini gue sih agak mengganti, jadi gue bakal bilang lagi opini gue after this, tapi gue nggak bakal motong opini gue yang sebelum gue tahu harganya, karena you guys have the right to know apa opini gue tentang mouse ini sebelum gue tahu harganya ya. Oke, final opinion gue setelah gue tahu harga mouse ini itu di 75.000 sih worth it. Apalagi kalau kalian rasa kalian bakal cocok dengan bentuk mouse-nya, ya worth it karena di 75.000 itu kurang lebih mouse lain yang juga 75.000 itu speknya kurang lebih sama, dan walaupun mungkin acceleration-nya lebih tinggi, lebih rendah dikit, in the end masih bakal spin out kalau kalian ngeflick. Karena di opini gue, asal di bawah 20G dia pasti spin out. Kalau di atas 20G mungkin spin out, mungkin enggak, tergantung sense kalian dan playstyle kalian. Tapi di harga 100.000 sih gue rasa kalian harus pertimbangkan dengan mouse low budgetnya brand lain. Seperti tadi gue habis searching sempat lihat Funtech ada mouse yang 100 ribuan juga dan sensornya itu 20G accelerationnya. Jadi kalian harus pertimbangkan, dan in the end balik lagi ke bentuk mana yang kalian cocok, karena di opini gue yang paling penting tentang mouse itu bentuknya. Asal kalian tahu sensornya nggak bagus-bagus banget ya kalau mouse di budget segini. Kalau kalian emang mentingin sensor dan main game FPS, gue rekomen naik budget, karena di budget segini hampir semua mouse bakal spin out. I mean at least semua mouse yang gue pernah coba di budget segini spin out. Oke, balik lagi ke opini gue sebelum gue tahu harganya. Karena kan gue dapet sebelum rilis. Jadi untuk final opinion ini gue bakal estimate dia di 100.000 range ya. Kalau harganya lebih murah atau lebih mahal, opini gue subject to change. Masalah utama mouse ini ada di sensornya, yang selalu spin out pas gue personally pakai. Kalau pengguna yang pakai sense tinggi, mungkin bakal berbeda. Build quality-nya di atas ekspektasi, tapi ya gua rasa lumayan aneh itu kalau di dalam mouse-nya masih ada pemberat ya. Zaman sekarang biasanya mouse didesain untuk lebih ringan, tapi di sini malah dikasih pemberat. Satu hal yang gua suka tentang mouse ini adalah surface finish-nya, yang di opini gua adalah salah satu yang terbaik untuk kisaran harga segini. Dia menggunakan surface finish matte yang halus untuk clicks dan back cover-nya, tetapi untuk side grip-nya dibikin glossy, dan gua sangat menyukai itu. Side button-nya juga menggunakan micro switch. Biasanya di budget segini masih menggunakan dot atau button style switch. Bentuk mouse ini juga gua rasa sangat universal dan cocok untuk kebanyakan grip style dan ukuran tangan. Overall, walaupun mouse ini ada beberapa poin minus seperti sensornya dan pemberatnya, gua masih bisa rekomen mouse ini ke kalian yang nggak main game FPS atau budgetnya emang ngepas banget dan hanya cukup untuk mouse ini. Mouse ini nggak bisa gua rekomen ke pengguna yang memain game FPS karena sensornya kurang bagus dan bakal spin out. Terus untuk pengguna yang main dengan sensitivity low, karena kalau low sense ya lu playstyle-nya bakal ngeflick dan pasti spin out. Mouse ini itu sebenarnya nggak susah untuk dibuat spin out. Even kalau gua nggak ngeflick, kadang dia bakal spin out. Untuk gua pribadi, karena playstyle gua suka ngeflick, mouse ini bener-bener nggak usable karena sering banget spin out. Hampir setiap flick dia bakal spin out. Mungkin untuk orang yang nggak bakal main FPS game, seperti mungkin mainnya MMORPG doang gitu,
atau cuman mau gaming mouse tapi nggak dipakai buat FPS game, ini bisa gua rekomen. Apalagi dibanding mouse lain di predicted budgetnya ya. Karena gua emang nggak tahu harga ini, pas gua tanya juga belum direspon sampai sekarang. Gua bisa bilang dalam budget ekspektasi gua 100 ribuan itu masih bisa direkomen. Walaupun rekomendasinya hanya untuk orang yang nggak bakal pakai buat FPS game ya. Ya udah, ini akhir videonya guys. Thank you udah nonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan bisa join grup Discord kami. Link di description, tinggal join dan accept peraturannya. Gue juga streaming game di Twitch @RainKawai. Jadi kalau ada pertanyaan tinggal mampir ya. Thank you udah nonton video gue. And see you in the next video. Bye bye.